Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah lihat kering yang berasa. Setelah selesai membantu, wujud Nabi Adam adalah membentuk yang kafayakun, maka hidup Nabi Adam. Saat itu juga Nabi Adam memiliki julukan Abul Bashar, artinya bapak manusia. Adam bersama Hawa tinggal di surga. Larangan Allah. Kemudian mereka diusir dan tinggal di bumi. Berikut adalah kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat STT Fatero Kebagusan, kembali lagi bersama kami di podcast Hebat, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan ilmu penuh makna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pangeran. Dan saya Ardita. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat penting buat kita semua, terutama sebagai pelajar, yaitu adab kepada guru dalam Islam. Betul banget, Ardita. Karena guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing yang mengajarkan kita ilmu, akhlak, dan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Islam, menghormati guru itu sangat dianjurkan. Guru adalah orang yang menuntut kita dari gelapnya ketidaktahuan menuju terangnya ilmu. Iya, Ardita. Dan tanpa guru, kita tidak akan bisa membaca, menulis, memahami Al-Quran, dan mengenal banyak hal tentang dunia ini. Jadi Pangeran, menghormati guru berarti juga menghormati ilmu yang Allah titipkan melalui mereka. Sobat hebat, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, dari ayat itu kita tahu ya Pangeran, bahwa orang berilmu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu kita harus menghormati orang yang mengajarkan ilmu, yaitu guru kita. Nah, Rasulullah juga bersabda nih, Edita, dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menempatkan guru pada kedudukannya. Artinya kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, kita harus menjaga adab kepada guru baik di sekolah maupun di luar sekolah ya Pangeran. Oke sahabat podcast Hebat Fatahillah, sekarang kita bahas yuk apa saja bentuk adab kepada guru yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan dengan baik saat guru berbicara. Misalnya waktu di kelas dia sedang menjelaskan pelajaran IPA. Jangan sibuk ngobrol sama teman atau main-main alat tulis ya. Yang kedua, berkata sopan dan tidak membantah. Misalnya, waktu guru mengingatkan kita agar tidak terlambat, jangan menjawab dengan nada tinggi. Cukup bilang, "Ya, Bu, maaf." Itu sudah termasuk adab yang luar biasa.
Yang ketiga, mendoakan guru setiap hari, karena guru sudah banyak berjuang mengajarkan kita dengan sabar. Dan yang keempat, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan guru. Karena ilmu baru bermanfaat kalau kita praktikkan. Ngomong-ngomong soal adab kepada guru, aku jadi ingat suatu kejadian di sekolah kita, Pangeran. Kejadian yang mana, Erlita? Waktu itu ada seorang teman yang tanpa sengaja memotong pembicaraan ustazah saat sedang menjelaskan di kelas. Ustazahnya langsung berhenti sejenak melalui nasihati dengan lembut tentang pentingnya menghormati orang yang sedang berbicara. Oh iya, aku ingat itu. Setelah itu teman kita langsung minta maaf dan ustazah memaafkannya. Dari situ kita belajar bahwa guru bukan cuma mengajarkan pelajaran, tapi juga mengajarkan adab dan kesabaran. Betul banget, Pangeran. Dan sejak saat itu teman-teman di kelas menjadi lebih sopan dan menghargai guru waktu sedang berbicara. Nah Ernita, dari cerita itu kita bisa belajar bahwa adab kepada guru itu kunci keberkahan ilmu. Kalau kita menghormati guru, maka Allah akan memudahkan kita dalam belajar. Iya, Pangeran, karena guru adalah perantara ilmu. Kalau kita menghina atau meremehkan guru, sama saja kita tidak menghargai ilmu yang Allah berikan. Yuk, sobat podcast hebat Fatailah semua, mulai hari ini kita semua lebih semangat untuk menghormati dan mendoakan guru-guru kita di SDIT Fatailah Kebagusan. Setuju banget, Pangeran, karena anak hebat SDIT Fatailah Kebagusan itu soleha, cerdas, dan unggul. Oh iya teman-teman, hebat adakah yang akan ditanyakan? Oke, saya Pangeran. Dan saya Arita. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast SDIT Fatailah Hebat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.